Ya, saya udah 3 kali ke Humas Polda Jabar. Artinya tadinya saya mau berkenalan dulu, secara etika dulu, tapi ternyata Humas seperti kayak di atasannya. Jadi saya cukup 3 kali datang ke sini, dan mohon maaf saya akhirnya tidak mau kenal. Dan juga kepada Kabak Humas nanti melalui video solusi menghadapi pengamat ini, kita kenalan di sini, dan saya harap kita tidak lagi jabat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah di channel Solusi Abadapi Pengamat. Dari sekian banyak video yang telah Abah tayangkan, dan setelah sekian banyak Abah menonton video-video para youtuber serta daripada jurnalistik, sebetulnya ketika mendengar hal kasus ini telah terungkap, timbul berbagai macam rasa. Pertama, rasa senang bahwa kasus yang mangkrak hampir lebih 2 tahun ini, menjelang ke 3 tahun, akhirnya terkuak. Tapi juga ada rasa sedih, sekaligus rasa malu. Aneh sebetulnya, tapi itulah yang Abah rasakan. Karena kenapa? Walaupun Abah bukan bagian dari Polri, Abah ini cuma masyarakat biasa. Tapi kenapa ada rasa sedih dan malu ketika terkuaknya kasus ini berkat perjuangan pengacaranya Danu, sehingga Danu akhirnya mengakui bahwa Danulah bagian daripada terjadinya hal tragis yang menimpa kedua almarhumah, Ibu Tuti dan Amelia. Abah meminta para penonton yang menonton tayangan Abah untuk berdoa dulu untuk kedua almarhumah. Al-Fatihah. Ya, kena berdoa ya. Amin. Mengingat kasus dari awal terjadinya, Abah akhirnya berpikir perbedaan antara tim yang dulu dengan tim sekarang, perbedaannya tipis, tidak jauh-jauh amat. Tapi entahlah, timbul pertanyaan, apakah kalau Danu ini tidak mengaku akan terungkap dengan cepat atau bagaimana?
Karena untuk tim di awal-awal itu banyak sekali kejanggalan yang ditemukan. Banyak kejanggalan yang ditemukan yang tidak pernah sepertinya dilakukan penyelidikan, bahkan pembiaran. Terindikasi itu pembiaran semuanya. Di tim kedua ini pun karena cara dan polanya hampir mirip-mirip, sehingga kadang terlintas apakah polanya sama dengan penyelidik yang dulu, karena transparansinya juga sama, tetap tidak ada. Bahkan ketika Abah ketiga kalinya untuk ke Humas pun, yang awalnya ingin bersilaturahmi, berkenalan, dan sebetulnya juga mau bertanya sebagai masyarakat, bukan sebagai jurnalistik atau youtuber, ketua Humasnya sendiri pun enggan bertemu. Entah. Jadi waktu itu pun siang, karena tidak bertemu, Abah sempat cari makan minum dulu di kantinnya Polda, ketemu 4 youtuber Subang. Setelah selesai ternyata Abah tidak makan, Abah cuma minum saja berdua, lalu berjalanlah keluar dari Polda Jabar langsung menuju Subang. Makannya di Subang, di pertengahan. Yang anehnya begini, kok gitu loh. Karena Abah ini jujur saja melihat suatu persoalan awalnya kinerja dari suatu instansi, baik pemerintahan dan juga pihak keamanan seperti Polri dan TNI, itu awalnya dari kehumasan. Karena kehumasan itu adalah corong gitu loh. Nah, di sini pun kinerja daripada penyelidikan ini pun seharusnya cepat tersampaikan. Cepat Humas membuat press release ketika kedatangan Danu bersama pengacaranya membuat pengakuan. Itu pun juga ada kejanggalan lagi gitu. Akhirnya Abah berpikir di awal-awal kasus sampai terjadi mangkrak, apakah terindikasi sekali ada maklar kasus ini? Mohon maaf ketika Abah akhirnya berpikir seperti ini. Karena kalau bukan karena keajaiban Tuhan, sehingga Danu mau mengaku berkat mungkin bujukan dari pengacaranya, yaitu Ahmad Taufan, kasus ini mungkin masih diam, masih belum terkuak. Padahal setahu Abah, gimana ya, padahal setahu Abah, jadi Abah juga bingung nih ngomongnya nih. Karena memang yang terlihat itu yang berjuang para youtuber, netizen, masyarakat, pemerhati kasus Subang. Tapi informasi dari pihak kepolisian tidak ada selama ini. Di tim pertama apalagi, di tim kedua ini ya mirip-mirip juga lah. Makanya nggak salah juga kalau Abah dan mungkin juga beberapa masyarakat dan netizen pemerhati kasus Subang ini menyangka ada maklar kasus, ada oknum. Yang anehnya pun di tim pertama dan kedua ini pun entah, tidak pernah itu terdengar bahwa akan yang namanya melakukan istilahnya tidak melaksanakan proktab itu dipanggil, diberikan sanksi, diadili atau bagaimana, tergantung daripada besarnya peranan mereka masing-masing. Karena seharusnya itu dilakukan, apalagi diketahui sekarang ini bahwa yang ditersangkakan oleh tim kedua ini adalah Pak Yosep dan Danu. Nah, yang anehnya di awal pertama dulu tim pertamanya Polda Jabar itu
rumahnya malah diserahkan kepada Pak Yosep. Atas perintah siapa itu? Seharusnya tim kedua ini yang di bawah Kapolda baru yang memang sebagai perai award ini pun menyelidiki gitu. Dan terang-terangan memanggil. Karena memang Pak Kapolri sendiri juga pernah mengatakan loh. Dan ini Abah ulang lagi nih. Kalau tidak sanggup kepala ekor. Kalau tidak sanggup ya saya turun sendiri. Nah berulang-ulang juga Abah meminta Mabes tidak pernah turun. Tapi akhirnya cuma Kapoldanya diganti dengan Kapolda Parai Hugeng ini. Abah harapkan bukan cuma dari sisi itunya saja. Karena kejanggalan kasus ini, awal terbentuknya yayasan dan sekolah dan dana-dana yang dihasilkan oleh sekolah dan yayasan, dana bos atau dana apanya. Bahkan ada peraturan bahwa pengurus inti kalau yayasan ini berbeda dengan perusahaan. Gitu loh. Contohnya Yoris. Mungkin para penyidik memahami hukumnya. Siapa saja pengurus-pengurus inti di dalam yang tidak boleh digaji, yang boleh digaji. Lalu menelusuri rekening daripada yayasan dan sekolah yang sebetulnya di tim pertama sudah dilakukan. Dan sampai sekarang pun tidak diketahui gitu loh. Apa hasilnya daripada yang pernah dilakukan dulu. Dan bahkan sepertinya peranan jurnalistik pers itu pun baru kali ini lagi gitu loh, yaitu jumpa pers lagi, tidak ada keterangan lain baru-baru ini saja karena setelah pengakuan Danu. Walaupun Abah ini juga sekarang hanya sebagai YouTuber karena belum membuka perusahaan pers Abah di Bandung secara resmi, karena tadi awalnya datang sampai 3 kali berkunjung ke kehumasan untuk bertemu dengan kepala humasnya, tapi ternyata 3 kali pun enggan bertemu. Abah tadi cuma mau bertanya apa sih syaratnya kalau untuk bisa berada di posisi sebagai resmi jurnalis dengan kerjasama di Poldanya, tapi ternyata nggak ada jawaban. Malah kabitnya bertanya ada surat tugas. Abah pernah bilang kemarin saya ini pemiliknya. Udah, saya cuma mau ngobrol dulu, bukan dulu masalah jurnalistik atau perkembangan apanya, walaupun sekarang saya ini juga sebagai YouTuber gitu loh. Tapi tidak dipahamin. Nah itulah. Nah mungkin ini juga hal-hal seperti ini, itulah yang Abah lihat juga bersambungan dengan kinerja Polda Jabar, karena itu Umas adalah corong. Nah itu juga kejanggalan. Jadi wajar saja ketika saat ini Abah pun berpikir dengan kasus Subang yang sudah 1 tahun lebih, 2 tahun lebih, akhirnya di tanggal 17 Oktober ini terbuka karena pengakuan Danu. Apakah memang terindikasi kuat ada maklar kasus di tubuhnya Polda Jabar? Nah, kalau memang betul seperti itu, terindikasi sekali kuat karena memang apa yang terjadi di tahun pertama awal pembunuhan ini yang terjadi di Subang, seharusnya Propam sudah mulai bergerak menyelidiki. Itu loh. Siapa-siapa sebetulnya yang terlibat mulai dari di Polsek, Polres sampai ke Polda, atau bahkan mungkin juga ke Mabes, karena itu bisa saja terjadi. Karena di kasus Sambo sendiri kan begitu banyak oknum polisi yang Abah akhirnya berpikir jangan-jangan kasus ini sebetulnya sederhana menjadi sulit, ternyata melibatkan juga orang-orang seperti di kasusnya Sambo loh. Bisa saja kan? Berarti perlu ketelitian. Ya makanya cuma Abah mengatakan begini, mudah-mudahan video YouTube Abah ini sampai juga ke Polri langsung, Pak Kapolri.
dan juga nyampe kalau untuk di Jabar langsung ke Pak Kapoldanya. Dan ada juga anak buahnya yang biasa berada di bidang IT dan media itu mau menyampaikan kepada Kapoldanya karena memang menginginkan yang namanya institusi Polri itu berjaya, bersih. Karena kan memang itu yang diharapkan Pak Kapolri, sehingga Kapolda Praihugeng ini ada di Jabar. Ya, mungkin video Abah ini dapat terdengar, dapat tersampaikan karena memang niat Abah adalah bagaimana institusi Polri ini berjaya. Pembersihan terjadi, kalaupun ada terindikasi nih, gitu. Sekian dulu apa yang telah Abah sampaikan ini. Abah juga mengucapkan terima kasih kepada para sahabat-sahabat Solusi Abah Dapi Pengamat yang telah subscribe dan yang belum subscribe, supaya menjadi 1000 lebih sehingga kita bisa ngobrol langsung ketika live. Abah pamit. Sekali lagi Abah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video Abah Solusi Abah Dapi Pengamat yang lainnya. Subscribe, like, share.